Gitu gue mau nyalain itu lampu dari atas itu, jadi kayak loncat dia ke bawah. Ini lah atas saya ini bolong. Loncat bayangan hitam turun. Tak, tak. Astagfirullahaladzim. Lu ngeliat sendiri itu? Ngeliat sendiri dalam gue merinding. Demi Allah, gue merinding. Gak sempet lu videoin aja? Kagak sempet, karena gue fokusnya mau nyalain meteran. Gue mau ke depan. Gak ada feeling kesana kan? Gak ada kalau untuk kesini. Akhirnya gue hilangin dulu fokus gue ke situ ya kan. Kasihan anak bini gue karena takutnya bangun. Gue nyalain lah meteran ya kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Rehan Kumis Kamil. Nah, kalau gua udah ngebat ya kan sambil ngopi, berarti kalian tahu dong kalau sekarang itu waktunya podcast kita kedatangan narasumber nih ya. Nah, di video kali ini kita kedatangan salah satu teman gue, masih dari teman pemusik gue juga nih. Dia katanya punya cerita pengalaman mistisnya ya. Tapi sebelum dia cerita, gue tekankan sama teman-teman semua ya, teman-teman Kumis Kamil semua, jangan lupa di subscribe, share ke semua media sosial kalian. Juga teman-teman yang baru mampir di Kumis Kamil, jangan lupa tombol loncengnya dan subscribe-nya dimatiin ya, di subscribe. Oke, jangan lupa. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Di sini ada teman gue, yuk. Ebi. Halo bro, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke, nyantai ya bro, nyantai. Gak usah kaku. Gimana, katanya lu punya pengalaman mistis nih? Iya, jadi gue punya pengalaman yang mungkin gue sempat cerita juga ya ke teman-teman juga. Kalau gue kan belum kan? Iya, jadi ya kejadiannya tahun 2017 ya, sebelum COVID itu ya. 2017 kemarin? Iya, sebelum COVID. Jadi gue waktu itu tuh kerja di salah satu Google ya, Google Map. Jadi gue tuh kerjanya itu bikin peta ya. Jadi yang belum pernah terisolir, gue coba buat bikin jadi jalur lah. Nyari jalur ya? Iya betul. Nah, waktu itu kerja dibagi ada 3 tim. Satu tim itu berdua. Jadi per wilayah. Kebetulan wilayah gue masuknya di zona Babakan Madang. Oh, daerah Bogor lah. Daerah Bogor ya. Mungkin teman-teman tahu lah daerah sana ya, Bogor. Bisa di ini juga. Jadi kejadiannya itu gue lupa nama desanya. Cuman waktu itu tuh pas gue lagi survei tempat ke daerah tersebut. Nah, sama tim lu itu sama kan? tim gue. Jadinya gue naik motor, gue driver ya. Gue yang bawa, teman gue yang bawa alat-alat. Nah ini jadi akses buat ke jalan ke sananya itu motornya udah mentok nih. Jadi kejadiannya nih, sedangkan titik itu gue harus ke sana. Diarahinnya, di mapnya. Jadi si jalan itu nggak masuk motor? Nggak masuk motor, ya kan. Jadi mau nggak mau kan, teman gue nih ngomong ke gue, Bi, lu jaga motor aja, ya kan. Gue disuruh tunggu di motor, biar gue yang ke sana, kata teman gue, biar gue yang ke titik. Tapi sebelumnya itu kondisinya siangkah atau malam apa sore? Waktu lu jalan itu tuh? Itu kejadiannya sekitar abis asar jam 3:30 lewat lah. 3:30 lewat ya. Kejadiannya nggak ini juga, sore lah ya. Sore ya, sore. Nah pada saat itu gue tungguin motor ya kan, karena tempatnya itu memang jauh dari pemukiman warga. Gue lebih takut sebenarnya, gue takut ketemu yang binatang buas. Jadi tempatnya itu emang nggak ada rumah warga sama sekali? Ada, cuman jauh dari situ. Jauh ya, berarti emang tempatnya nggak ada lah di situ. Iya, jauh. Jadi teman gue ke sana, ya kan otomatis gue jaga motor ya. Begitu selang sekitar 5 menit itu, gue ya ini gue aja ya. Jadi gue tuh namanya laki ya, kalau kencing itu kan pasti kan, gue pengen kencing nih ya kan. Jadi mana aja yang ada posisi ya kan. Bebas deh ya. Bebas ya kan. Ya gue kencing lah ya kan, gak jauh dari motor yang gue taruh ya kan. Ini gue ngelihat karena gue nggak mungkin kalau orang dulu bilang numpang-numpang lah ya. Numpang-numpang. Iya. Ini kejadiannya memang gue alami sama sekali ya. Gue ngelihat sendiri itu mata kepala gue. Mungkin kalau gue di situ karena HP gue belum ada kamera ya kan waktu itu ya. Mungkin kalau ada kamera gue otomatis gue rekam juga. Teman gue udah kesana ya kan. Cuman gue nggak cerita juga ke teman gue. Nah, udah selesai itu besokannya gue ke tempat
beda desa aja, cuman masih wilayah situ. Gue masuk ke wilayah Prabowo, jadi wilayah yang camp Prabowo di bawah, camp Prabowo, lu tahu kan? Ya masih wilayah Hambalang lah ya. Iya. Nah gue naik lagi ke atas, di situ ternyata lebih ekstrim jalurnya. Itu lu masuk ke daerah Hambalang itu posisinya lu di jam berapa itu? Boleh? Itu tidak, kalau untuk gue berangkat itu masih sore juga sama, karena tim yang gue bawa ini berdua ini, karena gue bawanya senior ya, karena dia tahu waktu yang enak ini buat kesana itu jam berapanya. Jadi gue ngikutin arahan tim. Ya naik abis asar gue naik ya kan. Kebetulan memang jalanannya itu buat motor masuk, Rey. Buat motor masuk bisa ya kan. Cuman ada penjaga di sana yang kalau nggak salah tentara lah ya. Dia bilang, nanya ke gua, mau kemana ini mas ya kan? Karena di sini ditutup, nggak ada akses buat sana. Mau kemana? Saya dari Bakos ya kan. Saya mau ngambil titik, ya, diminta surat ininya ya kan, dikasihin juga sama yang gue bawa nih teman gue ya kan, senior gue, dikasih tahu ya. Akhirnya diizinin buat masuk. Ini pakai motor apa jalan? Gitu. Lebih enak sih jalan, kata tentaranya itu, ngasih tahu jalan aja mas ke atas. Cuman hati-hati di sini banyak anjing liar, kata dia gitu. Akhirnya kata teman gue, bawa aja motor, masuk bisa kok ke atas. Oke, gue naik lah ke atas ya kan. Baru nyampe tengah-tengah itu, ya kan? Baru nyampe tengah-tengah. Ini jalanan nggak rusak, cuman masih bisa lah buat motor ya. Ini bukan bayangan, jadi memang tahu binatang ya. Itu karena tempatnya ini, kalau gua gambarin gimana ya tempatnya ya. Jadi memang tempatnya itu kan hutan ya. Jadi nggak ada lagi masuk selain motor gua ya kan. Ada mungkin bekas-bekas mobil-mobil yang jeep lewat tuh gak? Oh iya. Itu pun gue ngikutin jalur itu ya kan. Jalur yang jalan bekas jeep. Cuma kalau basah itu kan nggak bisa ya. Akhirnya gue naik ke sana. Ada anjing, Ray, pertama. Ray. Anjing hutan liar. Anjing hutan. Karena gue udah biasa ngadepin itu ya. Kata temen gue, biasa aja udah ya kan, jalan aja. Nah kebetulan gue udah mau nyampe titik ya kan. Dan gue nggak cerita sama teman gue. Di situ memang ada sesosok, kalau dibilang deket pohon apa ya, itu penunggu di situ. Ya. Atau dia nggak suka dengan kedatangan gue ya, nggak tahu ya. Sosoknya itu sosok apa tuh yang lu lihat? Jadi kayak kalau di utara ini tuh dia orang tua, yang udah tua. Orang tua nih udah. Berpakaiannya? Jadi dia kayak telanjang, cuman gue seolah-olah tuh badannya dia keriput, memang keriput. Jadi telanjang, cuman dia natapnya itu bukan ke gua, ke teman gua ini. Kamu kalau warga sekitar kan lu bilang kan emang di sini jagainnya emang ada tentara gitu kan? Memang ada di bawah, cuman kan di atas iya, itu. Iya, secara logika mungkin kayaknya nggak mungkin nih berarti warga setempat. Iya kalau secara kalau secara logika ya kan nggak mungkin juga ya kan. Cuman ngelihatnya itu gue cuman gue nggak cerita teman gue karena dia lagi fokus ke itu kerjaan dia ya kan, dibuka peta ya kan, nyari titik lagi ya kan. Nah setelah itu gue cerita lah sama dia, bro ya kata gue, lu tahu gak tadi di samping lu itu ada yang ngeliatin lu, pandangin lu. Lu serius kata dia, kenapa lu nggak cerita sama gue katanya kan. Gue bilang gini, kalau gue cerita sama lu bisa-bisa kita berdua panik. Iya, karena di situ ya mau teriak kemana ya kan. Gue coba sebagai partner, padahal waktu itu memang gue tuh sebenarnya udah jalan aja nggak kuat, bukan karena aksesnya itu nanjak, bukan, karena kayak seolah-olah tuh memang kayak gimana sih badan ini, kayak berat gitu ya, kayak ditindihin. Iya, makanya gue bilang ke teman gue itu, bro, lu tahu gak tadi itu pas udah deket motor ya nyampe bawah, di samping lu ada yang ngeliatin lu, itu gue di belakang lu yang ngeliat. Terus gue bilang gini, teman gue nanya gini sih, itu gue sering ngadepin gitu. Kalau misalkan gue juga tahu pasti tempat begini namanya tempat begini ya, maksudnya tempat jauh dari namanya. Kita kan nggak tahu nih dulu bekas apa ya kan. Gue juga tahu pasti ini ada ya kan. Jadi teman gue ini memang udah beberapa kali pernah kejadian tuh serupa. Cuman waktu itu bukan sama gue yang nganternya. Dia sempat cerita di jalan, banyak cerita juga. Suka dukanya bikin map itu, ya kalau orang kan mungkin enak ya kan, sekarang kan tinggal pakai ya kan. Sedangkan dia nggak tahu prosesnya bikinnya itu gimana ya. Karena nyampe titiknya itu bisa
ketemu jalannya ke situ itu proses. Iya. Jelas ya kan. Jadi ya pada saat itu banyak kejadian yang memang dia ceritain ke gue. Ini tempat kita belum seberapa dibanding nanti kata dia. Diajak lah gue ke daerah, lu tahu daerah ini gak? Cilengsi, Indosemen. Nah itu kan kita kalau dari sini kan kalau ke kanan itu ngambil daerah Kamurang ya, jalur Kamurang ya. Nah gue ngambil jalurnya itu, gue masuknya lewat pabriknya ini, pabrik. Karena kan gue harus masuk situ kan. Iya, iya. Jadi masuk lewat pabrik, ada gunung ya kan. Itu gue naik ke atas. Terus? Nah ini kejadiannya kalau dibilang tuh gue lebih merinding juga sih. Sempet tadi gue ceritain ke lu ini lebih parah ya kan. Nah pada saat gue udah mau naik ke atas ini sama teman gue, motor gue taruh kan. Iya. Nggak boleh kan sama security-nya ya kan. Jalan itu sekitar kurang lebih 500 meter lah buat ke titik itu. Jalan ke atasnya. Lumayan ya, setengah kilometer ya? Ya lumayan lah ya. Jadi gua sama teman gue ini berdua jalan ya kan. Nah udah nyampe sana, gue bingung. Oh gue baru tahu nih, ternyata bongkahan buat semen ini seperti ini ya kan. Iya. Banyak ini juga pengalaman yang gue ambil selain di situ ya. Dan kejadiannya itu gue alamin pada saat pas mau foto juga sama kan. Begitu kita dapet titik kita foto ya kan. Gue foto itu ada sesosok, itu masih ada kok fotonya di teman gue. Oh di temen lu. Iya. Jadi karena lu tadi bilang HP lu belum ada kameranya. Iya, karena kan pakai HP, kamera bukan HP, jadi kamera kantor. Jadi kita nanti selesai itu kirim kantor ya kan, catat lagi ya. Nah ini teman gue kaget, Bi, lu foto ini apaan ya kan? Gue bilang, lah gue nggak tahu, gue bilang gitu ya kan. Lu ngeliat bentuk gak? Itu nyerupa, bener, nyerupai. Ada itu fotonya, Rey. Di temen lu? Di teman gue. Dan kejadiannya pas pulang itu ya kan, pas pulang itu habis foto itu ya, habis foto itu gue pulang ke rumah ya kan, itu badan gue langsung pada kayak gak enak lah, beda rasanya itu, nggak kayak yang kemarin-kemarin gue sempat di Hambalang itu kerja, itu pulang masih fit badan gue ya, masih bisa. Oh itu beda hari? Beda hari, di hari yang beda kan, karena setiap hari berangkat terus iya. Nah ini gue kejadiannya pas pulang ini, sampai istri gue nanya, ya kok mukanya lesu banget sih ya kan, kayak ketakutan gitu. Kalau orang ketakutan kita kalau muka itu kan bisa dibaca kan, kalau orang ketakutan kita pulang aja udah, aduh emang gue hawa gue gak enak. Habis mandi ya kan, gue cerita sama bini gue ceritain ya kan. Ya jadi tadi kerja itu memang ya namanya kita ngambil foto kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu aja kejadiannya bakalan begitu ya. Tapi yang di foto itu kelihatan sosoknya itu jelas, itu kerekamnya itu apa tuh maksudnya? Karena yang ketangkap itu apa? Kalau sesosok itu perempuan. Putih? Enggak, bukan putih. Dia itu kusam. Kayak lu tahu dia yang pakai, soalnya dia pakai baju ini kayak bekas kena baju putih, bekas kena tanah. Kayak gimana sih, tanah kuburan. Jadi bener-bener bukan putih. Iya, jadi kusam. Iya, udah kena kayak debu-debu gitu ya. Cuman dia nggak memandang ke kamera juga, enggak. Oh kebetulan aja. Iya kebetulan, mungkin memang posisi dia ada di situ mungkin. Feeling lu apa boleh? Kalau feeling gue ya memang ya kunti. Ya bisa dibilang ya gitu. Ya kita mau dibilang nggak percaya, memang ada. Hidup ya, maksudnya kita hidup aja di dua. Kita udah di dua dunia. Di dunia ya. Masing-masing aja. Cuman kadang memang kejadian itu secara nggak langsung bisa kita alami gitu. Ya kalau gue bilang gue sempat kerja terus gue punya pengalaman begini, memang gue ngalamin di lapangan seperti itu. Ternyata yang kerja begitu pun kalau misalkan diceritain banyak kok. Iya. Mereka bakalan cerita kejadian serupa. Tapi pengalaman lu setelah dari yang tadi yang lu bilang Hambalang itu, lu masih punya pengalaman nggak setelah dari sana, dari Hambalang itu? Kalau untuk ini masih seputar lu di kerja di map ya? Iya. Jadi kalau untuk pengalaman ya kan yang gue ambil, jadi tadinya itu gue tipikal orang yang nggak pernah percaya sama hal begitu ya. Kalau gue ya, karena gue ya maaf nih, bukannya sombong, enggak. Cuman gue memang gue percaya, tapi gue lebih gue nggak mau pusing sama hal itu. Iya, ngerti gue. Iya. Tapi ketika gue dihadapinnya, mungkin Allah kasih unjuk gue sebenarnya ini ada kehidupan lain. Jadi gue kerjalah di tempat ini dan gue bisa, oh ternyata benar. Dan yang gue alami nyata.
yang tadinya gue cuma dengar cerita, ngapain sih cuma gue bilang nggak percaya. Tapi ini kejadian sendiri sama diri gue. Kalau memang nggak percaya, gue tipikal. Ya lu yang ngalamin sendiri gitu kan. Istri gue pun nggak percaya kalau gue penakut, enggak. Karena di rumah aja posisinya kalau gue tuh emang berani. Tapi pas gue kejadian yang gue ceritain masih seputar tadi ya, yang gue pulang dari tempat gue kerja yang di Indosemen itu gue langsung sakit, down bener gue mental gue, besokannya gue malah nggak kerja. Teman gue sempat nanya kenapa Bi nggak kerja, ya gue bilang ya kan badan gue nggak enak bang ya kan. Udah diurut, gue bilang ini beda rasanya, gue bilang gitu. Jadi kayak bener-bener ini ketempelan lah jatuhnya gitu. Ya kalau mungkin kalau orang tua dulu mungkin bisa dibilang begitu. Kalau bisa ngelihat ya. Jadi kita malas ngapa-ngapain. Jadi seolah-olah tuh malas. Dan itu nyata yang gue alamin. Kalau ngeliat sosok-sosok lagi yang di situ, lu pernah nggak sih kerja di yang di masih seputar Google Map itu, lu kerja malam apa atau lu baliknya malam? Oh pernah. Pernah lu? Gue pernah kemalaman. Itu hujan. Jadi gue neduh di warkop nih ya kan. Ini udah deket sih sama tempat yang harus gue. Oh jadi lu belum ke titik itu? Belum, tapi karena daerah sana tuh rawan hujan kan. Tiba-tiba mendung, kita nggak tahu ya kabut, hujan jebret ya. Itu kan? Posisinya lu jam berapa? Sekitar jam 5. Jam 5 sore, masih sore ya? Masih ya, jam 5 sore. Udah mau maju ke malam ya? Iya, karena kalau gue lanjutin sama teman gue, kalau hujan juga resikonya gue nggak tahu medannya di sana gimana ya kan. Takutnya licin gitu. Akhirnya lu mutusin buat ngopi dulu nih. Ngopi dulu, ntar kelar kita baru berangkat ke sana. Berhentilah 5:30 ya kan. Nggak berhenti banget, cuma masih rintik. Ya paksain karena udah mau gelap juga ya kan. Masih daerah Citerep. Lu tahu daerah Compire yang di situ? Iya, tahu gua. Daerah situ ya kan. Bi, kita masih masuk ke atas nih. Ternyata di situ ada sirkuit bukan sirkuit Sentul ya. Dulu itu bekas buat balap masih punya siapa? Satu anaknya siapa? Soeharto siapa? Kami. Iya, itu sirkuit buat balap mobil kayak kart dulunya. Harusnya dibangun. Cuman nggak kepake. Jadinya banyak coretan ya kan. Gedung aja itu ada, gedung kosong. Udah terbengkalai lah. Udah terbengkalai. Gitu ya. Nah, gue masuk ke situ, ke titik itu. Ternyata titiknya ngarahin gue harus ke situ. Jadi gue udah mau maghrib kan ya, udah gue juga bilang sama teman gue, bro ini udah mau maghrib, gue bilang, tapi kita harus mau nggak mau nih Bi ya kan, kita harus ke situ ya kan. Oh ya udah, karena gue pikir juga berdua ini ya kan, ya ternyata ya tempatnya juga memang kosong karena dari dulu itu nggak ada penghuni, memang nggak kepake kan. Ya mungkin banyak pas gue masuk ke gedungnya itu aja yang banyak coretannya. Kalau gue bisa kasih unjuk mungkin ada foto itu banyak di HP gue yang dulu. Waktu gue kerja itu pasti gue foto karena gue ninggalin ini sesuatu. Gue sempat kesini nih, gue singgah karena suatu waktu gue lewat situ gue nggak lupa jalanannya buat ke situ aja. Tapi ternyata di situ banyak rumah kosong lah ya, terus gedung ya kan. Sosok yang lu temuin apa di situ tuh? Di situ nggak ada sosok, cuman kalau buat bahasa tubuh nih, kita masuk ke sesuatu tempat yang memang nggak berpenghuni itu. Mungkin teman-teman yang lain ya pasti bisa merasakan yang namanya aura. Kita masuk nerobos gitu ke tempat kosong. Itu kan nggak berpenghuni. Kita nggak tahu di situ ternyata memang penghuninya itu makhluk halus yang memang udah di situ lama. Iya kan? Kosong karena rumah gue lebih takut itu ke rumah kosong ketimbang kuburan kalau gue. Kalau gue ya pribadi ya, karena ya kalau dari rumah kosong itu udah pasti ditempatin sama ya atau sendiri lah. Nah itu gue masuk lah, itu kan ada gedung itu kan 3 lantai. Bi lu naik ke atas kata teman gue ya kan. Coba cek Bi ya kan, soalnya nggak ketemu nih titik GPS-nya ya kan. Padahal udah di situ titiknya ya kan. Yaudah sini gue bawa alat GPS-nya bentuknya kayak HP ini jadul. Ya tau lah ya kan. Gue naik ke atas. Nggak taunya ada di atas nih titiknya. Ini bang titiknya udah pas di sini, gue bilang gitu ya kan. Cuman gue langsung kayak seolah-olah kayak dikerumunin. Cuman gue nggak bisa gambarin ya. Kayak seolah-olah gue langsung kayak bocah-bocah kecil ya. Kayak seolah ngeliat bapaknya langsung ngerumunin gini. Lu berasa itu badan lu? Berasa kalau ke badan. Berasa jelas kalau ke badan. Tapi lu ngeliat? Nggak, kalau untuk ngeliat. Ngeliat nggak, tapi kayak ngerasa nyenggol lu atau gimana? Jadi di situ kan ada jendela nih. Nah jendela itu tuh kayak orang ada yang gue buka gitu. Ada yang nabok tuh. Padahal nggak ada angin.
Karena di situ kan nggak, maksudnya jauh dari ini juga, nggak ada angin padahal. Nah ini hampir sama kejadiannya tuh waktu, ini gue tambahin aja di rumah gue nih baru kemarin ya. Oh lu ada pengalaman di rumah lu nih? Rumah gue sendiri ya. Di rumah lu sendiri? Ya nanti gue kasih videonya dah, gue upload ya kan. Di lantai 2. Ini jadi di atas ya, gudang ya. Jadi gue nggak gue tempatin, karena di situ gue gelapin aja. Ini kejadian gue pulang malam abis ngejob musik ya kan. Pulang sekitar jam 3 pagi. Biasanya gue kalau pulang itu, gue selalu cuci muka dulu. Gue nggak berani langsung cium anak gue ya kan. Karena gue dari mana-mana. Gue cuci muka, cuci kaki ya kan. Bikin kopi lah gue, ya kan. Di atas ini kan gelap. Karena kan lu lampuin kan? Iya, gue lampuin ya kan. Di atas ini kan gelap kan, gue gak lampuin. Nah, gue lagi ngaduk kopi ya kan. Kayak ada suara nangis. Serius, lu ke rumah gue, ntar lu ke atas. Kan gue tahu rumah lu, Ble. Iya, tapi lu belum pernah naik ke atas kan? Belum. Gue pernah cerita mungkin. Rey, pernah coba cerita, deh bikin di tempat gue. Ternyata gini Rey, ya kan? Karena tempatnya kosong, nggak ditempatin buat gudang. Gue jarang juga naik ke atas. Itu pun kalau gue naik ke atas, paling gue naruh barang yang nggak pakai gue taruh ya kan. Penasaran kan gue, apaan sih suara apaan? Karena gue tipikalnya nggak mau iseng sendiri. Anak bini gue udah pada tidur kan. Ya kan, udah jam 3 ya. Gue naik ke atas, cuman ngelongok gini. Jadi dari tangga itu gue cuman ngelongok begini. Nggak ada apa-apa, gelap ya kan. Gue turun lagi ngejepret, kayak apa ya? Kayak ngejepret gitu, mati lampu. Lampu mati semua. Mati total, ngejepret. Padahal kan lu nggak ada aktivitas nyetrika atau nyuci baju. Kalau secara logika, maksudnya di rumah gue ini listrik ini wattnya aja 2200. Logika nggak? Iya kagak sih anjing, kagak bakal mungkin mati juga kan. Kalau 900 watt ya mungkin kalau gue pakai kulkas atau gue pakai mesin cuci atau gue lagi nyalain apa bisa ngejepret logika. Cuman ini 2200 dan nggak pernah ngejepret pas gue baru turun dari berapa tangga itu ngejepret. Gue langsung turun lah, gue nyalain ke depan. Ya kan? Begitu gue mau nyalain itu lampu dari atas itu, jadi kayak loncat dia ke bawah. Ini lah atas saya ini bolong. Loncat bayangan hitam. Turun. Tek, tek, tek. Astagfirullahaladzim. Lu ngeliat sendiri itu? Ngeliat sendiri. Gue merinding. Demi Allah, gue merinding. Nggak sempet lu videoin aja? Kagak sempet, karena gue fokusnya mau nyalain meteran. Gue mau ke depan. Nggak ada feeling kesana kan? Nggak ada kalau untuk kesini. Akhirnya gue hilangin dulu fokus gue ke situ ya kan. Kasihan anak bini gue karena takutnya bangun. Gue nyalain lah meteran ya kan. Astagfirullahaladzim. Yang tadi gue lagi mau ngopi. Tadi kan gue lagi bikin kopi ya kan, gue kesel nih, gue bilang sampai gue ngomong gini, sorry kalau gue nggak nawarin kopi ya kan, gue baru pulang, gue bilang gitu. Kalau memang gue telat nawarin kopi, ngopi dah, gue bilang gitu, gue bahasanya gue ini nih kan, tapi jangan ganggu gue ya kan, masing-masing aja, lu di atas nggak apa-apa, asal jangan ganggu gue ya kan. Ya itu kejadian, nanti gue kirim lah videonya. Emang tempatnya begitu Rey, rusak parah di atas, karena bocor semua ya kan. Iya, gua kan sering main juga kan, tapi nggak tahu kondisinya di atas tuh kayak gimana. Ya, mungkin kalau dipasang kamera 24 jam ya nggak tahu juga sosok apa yang ditemuin di situ. Bisa jadi. Karena kita nggak tahu kan. Karena nggak pernah terang. Nah, itu tuh selain lu ngedenger suara yang nangis lu bilang. Itu tuh yang nangis tuh bocah apa cewek apa gimana? Suara cewek. Suara cewek. Ya, jadi kalau gue nih ya denger dari orang rumah, anak gue yang kelas 2 SMP. Dia kenapa nggak betah di rumah, selalu nginep di rumah neneknya. Jadi dia punya cerita sendiri. Dia sama gue nggak berani cerita, mungkin ke istri gue lebih cerita. Bun, aku takut tidur di kamar sendiri, ya kan? Waktu itu kan jendela ini kan ngadepnya kan langsung ke tangga situ kan, ke tangga yang mau ke atas gudang. Waktu kapan aku tidur dicakar-cakar gini Bun? Yang bener apa Fahmi ya kan? Fahmi nggak usah takut. Ya bagaimana nggak takut sampai anak umur segitu ya kan? Iya. Ya, cuman nggak pernah cerita ke gue, tapi bini gue yang cerita. Ya kenapa sih Fahmi nggak pernah betah di rumah? Ya gue selalu, ya kan karena gue seorang bapak ya kan, gue pengen cari tahu juga. Kalau bini gue secara nggak langsung tuh dia sering kalau lagi bikin susu, sering ada yang lempar pasir. Wah, serius dari atas itu loh, ya memang debu. Enggak, maksudnya ngelempar pasirnya kena sama bini lo Pak? Apa ya, merinding juga kok. Kena ke bini lo nggak? Kena lah, kalau misalkan dia nggak kena ya mungkin nggak bakal kerasa juga Pak. Nggak, gue pikir kan bini lu cuma dengar suara. Ya mungkin
ya kita nggak usah terlalu jauh ke situ ya. Mungkin ada apa debu jatuh ya kan. Cuma kalau keseringan juga kan nggak logika iya, juga nggak Pak. logika juga sih emang. Ya kan? Ya kalau misalkan angin kenceng ya bisa jadi ya debu ya kan. Gitu. Jadi ya bini gue sendiri pernah sering cerita juga ke gue ngeluh masalah ya di atas coba dibersihin dulu gitu. Selain lu sosok yang tadi yang hitam lu bilang turun itu, masih ada lagi tuh di rumah lu, janjian rumah lu rame juga anjir. Kalau dari cerita yang punya rumah, jadinya gini Re, dia itu kan dulunya non muslim. Aha. Ini cerita aja ya. Jadi rumah itu memang nggak pernah disolatin. Begitu gue masuk, kan hawanya beda. Gue sering sholatin. Nah itu gue, jadi di dapur itu gue ada radio itu gue setel sengaja 24 jam kori pengajian. Jadi nggak pernah mati itu radio. Yeah. Itu radio memang gue taruh deket di atas kulkas. Dan itu ngadepnya itu memang ke atas. Ke atas. Buat ngilangin apa? Iya, iya. Rasa was-was yang kalau misalkan istri gue mau ke belakang, selagi gue belum pulang, itu. Jadinya memang kalau misalkan nggak ada gue, pasti gue di WA, ya udah jam ini nih, pulang apa Panik ya? lah gitu. Panik. Ya. Apalagi kalau hujan, apalagi kalau mati lampu, nggak ada gue. Jadi gue memang punya kejadian. Tapi istri lu sendiri pun pernah ngalamin, maksudnya kayak atau tiba-tiba nongol jebret depan komuk gitu kan? Kalau istri gue orangnya tuh yang nggak mau kayak gue, hampir sama Pak. Oh jadi nggak terlalu ambil pusing lah gitu Iya. ya, nggak terlalu ambil pusing lah. Jadi kalau istri gue tuh nggak mau cerita begitu, cuman dia ya bunda kalau lagi bikin susu diinin mulu, dijailin, dilemparin pasir, udah biarin aja ndak. Memang tempat dia di atas, gue bilang gitu. Sebelum kita di sini juga udah ada dia, gue bilang gitu. Asal jangan ganggu, gitu aja. Ya mungkin dia ngasih ngasih unjuk kalau dia ada, ya kan. Benar-benar. Jadi ya nanti mungkin lebih enaknya gue bisa gue videoin tempatnya memang Boleh, di atas boleh. begitu. Bisa Boleh. gua kirim. Biar lebih bukan sekedar cuman ngomong aja, memang ada faktanya ya kan. Biar teman-teman kumis kami juga bisa ngelihat deh kondisi atas rumah lo kayak gimana ya. Bener kan? Ya, betul. Oke. Gila sih, menurut gue sih ceritanya lumayan serem ya sampai nempatin rumah itu. Sampai sekarang kan lu nempatin itu? Sampai sekarang. Iya, Ya kan? memang gue tinggal di situ. Iya kan? Tapi diganggu mah nggak tiap hari ya? Iya, ini aja gue jam segini belum pulang juga, pasti gue di WA sama bini gue. Karena dia orangnya ya memang tipikalnya tuh nggak berani, penakut Pak. Kalau anak-anak udah pada tidur, sunyi, suasananya beda. Karena rumah segede gitu gue cuman bertiga kan. Dia lebih ini. Karena ya memang tempatnya juga. Iya sih, gue tahu. Oke, gila guys, itu pengalaman doi berat juga sih menurut gue, lumayan nempatin tiap hari kan. Puyeng juga pala. Bener gak Pak? Iya, benar. Buat teman-teman kumis Kamil ya, itu tadi cerita dari Syaibi yang udah cukup lumayan nyeremin deh ya buat kita-kita semua. Nah, buat kalian jangan lupa digibahin nih ya videonya. Kita komen di bawah, ngobrol-ngobrol ya. Jangan lupa juga di-subscribe, jangan lupa juga di-share ke semua sosial media teman-teman ya. Nah, gua dari Kumis Kamil, Rehan Kumis Kamil mohon pamit undur diri, juga ada teman gua Ebi mohon pamit dari undur diri dari hadapan kalian semua. See you, dadah, bye-bye in the next video. Bye-bye.